Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah serial wuxia yang berjudul General and I. Film ini dirilis tahun 2017. Berlatar belakang tentang 4 kerajaan yang saling berambisi untuk memperkuat dan memperluas daerah kekuasaan mereka. Film ini menceritakan tentang Jenderal Chu Beiji yang dijuluki Dewa Perang dengan Bai Pingting, yang merupakan seorang gadis cantik ahli strategi perang, yang saling mencintai, namun di sisi lain kerajaan mereka saling berperang. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Di awal film diperlihatkan pasukan kerajaan Jing yang dipimpin oleh Beiji membawa 100.000 pasukan menyerang kerajaan Yan di kota Puban. Pangeran Hesia dari kerajaan Yan sedikit khawatir, di mana mereka hanya memiliki 8.000 pasukan untuk menghadapi 100.000 pasukan musuh. Namun mereka memiliki Bai Pingting yang merupakan ahli strategi yang hebat. Dengan mengamati tanda astronomi, dia tahu jika beberapa saat lagi akan terjadi hujan deras yang akan mengakibatkan banjir. Pingting meminta Hesia memancing pasukan musuh ke dalam sungai kering agar masuk ke dalam jebakan mereka. Ketika Beiji mengetahui jika mereka masuk ke dalam jebakan, dia berteriak menyuruh pasukannya mundur, namun semuanya telah terlambat. Pasukan Jing pun tewas tersapu banjir, sehingga kerajaan Yan memenangkan pertarungan tanpa usaha yang berarti. Beiji memerintahkan asistennya yang bernama Moran membawa pasukan yang tersisa, sementara dia sendiri akan pergi ke kota Changzi. Dia menyelinap ke kediaman Raja Yan. Beiji tahu jika Raja Yan khawatir dengan kesuksesan yang selalu diraih oleh Hesia, di mana dia takut jika hal itu akan mengancam tahtanya. Mereka pun melakukan kerjasama untuk menghancurkan Hesia dan keluarganya. 整个长百姓只知长公主晋安王，而不知道陛下你这新王的宝座坐得可稳当。 Kaisar memerintahkan bawahannya untuk menyegel kediaman Jing'an. Dia menyuruh membunuh Hesia dengan tuduhan pemberontakan. Dalam perjalanan ke Jing'an, Hesia menyatakan perasaannya kepada Pingting. Walaupun Pingting adalah pelayan keluarga Jing'an, namun Hesia mencintainya. Dia berencana untuk menikahi Pingting. Dari atas bukit, Beiji mengawasi mereka. Maron melaporkan jika Raja Yan telah menarik pasukannya ke dalam istana. Sementara ayah dan ibu Hesia sepertinya mengetahui rencana mereka. Mereka melarikan diri ke puncak Wulau. Tidak ingin rencananya gagal, Beiji memerintahkan Maron untuk menggiring kereta Hesia ke arah istana, di mana di sana pasukan kerajaan telah menunggu akan menangkapnya.
Hesia berhasil membawa Pingting kabur dari sana. Untuk menyelamatkan Hesia, Pingting mengalihkan perhatian musuh. Dia mengenakan jubah yang dipakai Hesia, sehingga dia pun diburu dan menyebabkan dirinya jatuh ke sungai. 娉婷愿替少爷引开追兵，你这不是胡闹吗？什么时候轮到你？我会设法逃脱，去五老峰找你们。 Pangeran Jing'an dan istrinya yang merupakan orang tua dari Hesia tiba di puncak Wulau. Namun di sana Beiji telah menunggunya. Untuk menghentikan perang antara kerajaan Jin dan kerajaan Yan, dia dengan terpaksa harus menghancurkan keluarga Jing'an. Pangeran Jing'an menyuruh bawahannya membawa istrinya pergi dari sana, sementara dia akan bertarung dengan Beiji. Dalam pertarungan itu, Beiji berhasil mengalahkan Pangeran Jing'an, tapi dia tidak membunuhnya. Namun Pangeran Jing'an yang merasa malu karena telah dikalahkan pun melakukan bunuh diri. 欠你一条命，还你就是。 Hesia yang terluka bertemu dengan Dongzhou yang membawa ibunya. Namun saat dilihat, ternyata ibunya tersebut telah meninggal karena bunuh diri. Hesia bergegas kembali ke puncak Wulau untuk melihat keadaan ayahnya. Namun setibanya di sana, dia hanya menemukan sebuah kuburan yang bertuliskan nama ayahnya, di mana Beiji lah yang telah menguburkan ayahnya tersebut. Hesia membongkar kembali kuburan itu dan melihat jasad ayahnya yang telah tewas. Tidak lama kemudian prajurit kerajaan Yan yang dipimpin oleh Jenderal Luke tiba di sana, di mana dia mendapatkan perintah untuk menangkap Hesia. Namun karena mereka telah berteman cukup lama, Luke menjadikan dirinya sebagai sandera agar Hesia bisa kabur dari sana. 杀无赦！ Di tempat lain, Beiji dan Maron yang menyusuri sungai, tanpa sengaja mereka menemukan Pingting yang sedang terluka. Dia juga menemukan tusuk rambut milik Pingting yang sepertinya dia kenali. Dalam perjalanan, Pingting berusaha kabur dari Beiji. Dia berpura-pura kehabisan air. Begitu ada kesempatan, dia membawa kereta kabur dari sana. Namun karena kondisinya yang belum pulih, kereta kuda yang dibawanya membentur sebuah pohon. Hal itu hampir membahayakan nyawanya. Beruntung Beiji dengan cepat menyelamatkan Pingting. Beiji membawa Pingting kepada seorang tabib untuk diobati. Kemudian Maron datang menyerahkan surat dari Kaisar Jing kepadanya, di mana Kaisar memerintahkannya untuk kembali ke istana. Beiji pun menugaskan Maron menjaga Pingting, sementara dia berangkat menghadap Kaisar. 用最好的药救治，他身上的披风是合甲的。 Kaisar memberikan selamat kepada Beiji yang telah berhasil menghancurkan keluarga Jing'an. Dia lalu memerintahkan Beiji untuk kembali menyiapkan pasukan menyerang kerajaan Yan. Beiji mencoba menolak,
dikarenakan perang yang berkelanjutan hanya akan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat. Namun kaisar tidak menghiraukannya. Dia memberikan Beiji waktu 1 bulan, di mana jika dia tidak melakukannya, maka Beiji akan menerima hukuman karena tidak patuh. 你就提头来见。 Beiji yang bimbang atas keputusan kaisar tiba-tiba kedatangan Maron yang mengabarkan jika Pingting berhasil melarikan diri darinya. Namun Beiji tidak sepenuhnya menyalahkan Maron. Pingting adalah seorang ahli strategi yang hebat. Tentu saja Maron akan kesulitan untuk menjaganya. 起来吧。他有如此本事，能从你手里逃脱，也不奇怪。 Sementara itu Pingting yang berada di sebuah pasar mendengar percakapan orang-orang di sana, di mana kerajaan Jin kembali merekrut pasukan untuk menyerang kerajaan Yan. 要征兵了没？前阵子不刚打吗？太可怜了，当兵太可怜了。 Seorang pelayan memberikan informasi jika Chu Beiji sedang berada di kuil Binsan. Sementara itu di kediaman Hua, Nona Hua yang akan dijodohkan dengan Beiji terlihat tidak menyukai perjodohan tersebut, dikarenakan dia telah mencintai seorang tuan muda dari keluarga Cheng. Nyonya Hua berusaha menasihati putrinya itu. Dia memintanya jangan meninggalkan kamar dan memainkan kecapi. 别紧张，就跟平常一样。 你听到了吗？定是花小姐。 Suara kecapi itu didengar oleh Beiji, yang mengingatkannya kepada Pingting. Dia pun segera mendatangi kediaman Hua, yang merupakan asal dari suara kecapi tersebut. Ternyata yang memainkan kecapi itu adalah Pingting. Sebelumnya dia telah menggantikan Nona Hua di sana. 陈公子现在正在半山寺的河边等你呢，你赶紧去吧。你赶紧去找陈公子商量商量，接下来该怎么办吧。 Beiji yang telah datang memperkenalkan dirinya dan meminta untuk bertatapan muka. Namun Pingting menolak. Dia mengungkit masalah pertempuran di Puban sebelumnya, di mana setelah pertempuran tersebut, keluarga Jing'an difitnah Kaisar Yan karena merencanakan pemberontakan. Pingting mencurigai jika kedua kejadian tersebut saling berkaitan. Saat ini Pangeran Hesia masih hidup. Dia meminta Beiji untuk tidak membunuhnya. Hal itu membuat Beiji curiga jika wanita di depannya itu bukanlah Nona Hua. Ketika mereka saling berhadapan, keduanya saling terkejut, mengetahui jika mereka telah bertemu sebelumnya. 是你。 真是个麻烦。 Tiba-tiba di luar Hesia mendatangi tempat tersebut. Beiji yang menyadari hal itu lalu mengikat Pingting dan bertarung melawan Hesia. 小晋安王，又见面了。 Dalam pertarungan tersebut, Beiji berhasil mengalahkan Hesia. Namun karena permintaan Pingting sebelumnya, dia tidak membunuhnya dan melepaskannya. 今日你不杀我，来日必有。 Beiji lalu mendatangi Tuan Hua. Di sana dia mengatakan jika Nona Hua telah menemukan lelaki yang dicintainya. Dia meminta Tuan Hua menikahi putrinya tersebut dengan pria yang dicintainya itu. Beiji berjanji tidak akan mempersulit mereka, asalkan Tuan Hua mau menjaga Pingting di kediamannya selama 3 malam, dan menjadikan Pingting putri angkatnya. 期间若有任何闪失，我会要。 Pingting terkejut jika ternyata Beiji akan menikahinya, di mana sesuai tradisi bangsa Jin, setiap orang yang akan menikah maka sang pria akan menjaga wanitanya itu selama 3 malam. Sementara itu Beiji terlihat sedang memperhatikan tusuk rambut milik Pingting, yang mana tusuk rambut itu dulunya adalah miliknya, yang diberikannya kepada seorang gadis sewaktu dia masih kecil. 快
快去，快去，去去去！走走走走走！病毒真的很严重，我把这个给你。因我岁月久长，你的一切愿望都一言为定。一言为定。 Keesokan harinya Beiji kembali menemui Pingting. Sesuai adat bangsa Jin, mempelai wanita akan memberikan pakaian kepada calon suaminya, di mana Pingting telah merendam pakaian tersebut ke dalam air yang diberikan racun. 新婚之时为夫君穿上。 Beiji juga memberikan hadiah kepada calon istrinya itu. Dia memberikan sebuah kecapi kepadanya. Saat Pingting mengambilnya, terlihat tangan Pingting menghitam akibat terkena racun. Yang tidak lama kemudian Pingting pun terjatuh karena keracunan. Begitu juga Beiji yang terkena racun akibat pakaian yang dikenakannya. Pingting dirawat oleh seorang tabib, sementara Beiji menemaninya tanpa memperdulikan dirinya sendiri yang juga keracunan. Ketika Pingting telah sadar, Beiji menanyakan alasan Pingting yang membahayakan nyawanya sendiri, hanya demi untuk meracuninya. Dia bertanya apakah karena dia menolak untuk menikah, atau karena dia tidak ingin lagi menjadi ahli strategi kerajaan Yan. Pingting tidak menjawab pertanyaan Beiji tersebut. Oleh karena itu, Beiji memberikannya belati dan menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Pingting bisa memilih untuk membunuh Beiji atau dia harus menikahinya. Namun ternyata, tanpa diduga Pingting tidak sanggup untuk melakukannya. Di luar, permaisuri kaisar sangat marah kepada keluarga Hua. Dia menghukumnya karena telah menyebabkan Beiji terluka. Tuan Hua berusaha menjelaskan jika mereka tidak bersalah. Itu murni kesalahan dari Pingting, di mana Beiji membawanya dan menyuruh mereka menjadikannya anak angkat. Beiji kemudian hadir di tempat tersebut. Kepada selir kaisar, dia menjelaskan jika lukanya itu disebabkan karena kecerobohannya yang tanpa sengaja menyentuh panah beracun. Itu semua tidak ada hubungannya dengan keluarga Hua. Permaisuri bertanya tentang jati diri wanita yang dinikahi oleh Beiji, dan sepertinya permaisuri menyukainya. Namun Beiji tidak menghiraukan pertanyaan permaisuri. Dia bahkan meminta permaisuri meninggalkan tempat tersebut. 是什么让你？默然，贵妃娘娘请。 Beiji lalu kembali menemui Pingting. Dia mengatakan jika dia tulus untuk menikahinya. Namun Pingting hanya menginginkan kedamaian bagi rakyat. Jika Beiji bersedia menghentikan perang, maka dia bersedia untuk selalu mendampinginya. Beiji tahu jika sebelumnya Pingting mencoba untuk meracuninya, itu bukan karena dia akan membunuhnya, namun semata-mata karena Pingting membiarkan identitasnya terbongkar. Pingting pun membenarkan pernyataan Beiji tersebut, di mana dia melakukannya demi menghentikan perang. Tidak lama kemudian, utusan kerajaan Jin datang untuk menangkap Pingting atas tuduhan sebagai mata-mata. Di hadapan kaisar, Beiji berusaha meminta pengampunan untuk Pingting, namun kaisar tidak memperdulikannya. Kaisar pun memutuskan akan mengeksekusi Pingting. Di dalam penjara, seorang penjaga mendatangi Pingting yang dikurung. Dia memberikan hadiah dari Beiji kepada Pingting, yang mana malam itu adalah malam kedua sebelum mereka akan menikah. Kali ini Beiji kembali memberikan hadiah, yaitu sebuah kecapi dan tusuk rambut milik Pingting. Dan di sini kita diperlihatkan kisah masa lalu Pingting, di mana sebenarnya tusuk rambut itu diberikan oleh Beiji kepadanya sebagai tanda terima kasih karena ayahnya telah berjasa mengobati ibunya Beiji yang sakit karena wabah. 平安无虞，一生无忧。竟然是我们怕是已经没有第三眼了。 Hari eksekusi telah tiba. Pingting dibawa ke panggung untuk dieksekusi. Sementara itu, Beiji memacu kudanya untuk menyelamatkan Pingting. Namun setibanya di sana, dia melihat jika eksekusi telah selesai.
Beiji sangat sedih. Dia meminta Algojo di sana mengantarnya untuk melihat jasad Pingting. Namun saat peti mati dibuka, ternyata yang dipenggal itu bukanlah Pingting. Yang ternyata sebelumnya Kaisar Yan telah mendatangi Kaisar Jin. Dia bersedia menukar nyawa ahli strateginya itu dengan 15 tambang tembaga milik kerajaan Yan. Beiji yang mengetahui jika yang dipenggal bukanlah Pingting, lalu mendatangi Kaisar Jin. Kaisar Jin menjelaskan jika sebelumnya Kaisar Yan telah menukarkan nyawa Pingting dengan 15 tambang tembaga miliknya. Sehingga Pingting pun dibebaskan dari hukuman. Namun untuk menenangkan hati rakyat, Kaisar menggantikan Pingting dengan orang lain untuk dipenggal. Saat ini Pingting kemungkinan sedang dibawa kembali ke kerajaan Yan. Mendengar hal tersebut, Beiji bergegas menyusul Pingting. Dia tidak menghiraukan peringatan Kaisar, walaupun dia diancam sebagai pemberontak. Di perjalanan, rombongan Kaisar Yan dicegat oleh Pangeran Hesia dan bawahannya, di mana dia akan menyelamatkan Pingting. Sehingga pertempuran pun terjadi di sana. Tidak lama kemudian, Beiji yang juga menyusul Pingting tiba di sana. Dia akan membawa kabur Pingting dari sana. Namun Hesia menghentikannya, yang menyebabkan mereka berdua kembali bertarung. Pingting yang melihat pasukan bantuan Kaisar Yan datang, dia lalu menghentikan pertarungan Beiji dan Hesia. Kepada Hesia, Pingting memberikan kode agar dia segera pergi menyelamatkan diri. Beiji lalu berniat membawa Pingting kabur, namun tanpa sengaja, Pingting menusuknya dengan pedang. Meskipun dalam keadaan terluka, Beiji berhasil membawa Pingting kabur dari sana. Mereka lalu bersembunyi di dalam sebuah gua. Beiji yang terluka parah akibat tusukan Pingting pun akhirnya rubuh. Pingting yang merasa bersalah pun melupakan permusuhan di antara mereka. Dia lalu mengobati lukanya Beiji. Oke, demikianlah bagian pertama dari cerita General N.I. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.